Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismatunisa dari PC IPPN Umbangil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Kesenjangan Pengawalan Kaderisasi Terhadap Keunikan Daerah. Jadi menurut esai yang saya tulis kemarin itu sebuah kaderisasi itu di era sekarang ini hanya bisa saya katakan hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi target peserta tanpa mempertimbangkan output secara faktual nantinya. Karena banyak yang saya temui, bahkan di daerah saya sendiri pun, itu tim kaderisasi hanya sebagai formalitas tanpa mendampingi seorang kader itu mulai dari dia pembentukan, dari dia masuk sampai ke jenjang selanjutnya, itu hanya dibiarkan dan itu seperti hanya formalitas saja. Dan ketika saya menemui adanya tim instruktur atau pelatih, mungkin tidak semua tim instruktur atau pelatih itu bisa memahami dan mengondisikan antara pedoman kaderisasi dengan kondisi ataupun keunikan ataupun ciri khas dari sebuah daerah itu sendiri, sehingga dari salah satu instruktur atau pelatih ataupun tim kaderisasi itu belum bisa mengkolaborasikan antara antara panduan pedoman kaderisasi dengan ciri khas daerah masing-masing ataupun karakteristik kader di sebuah daerah. Sebenarnya sebuah panduan ataupun pedoman kaderisasi itu memang sebagai patokan, tapi kembali lagi bagaimana kita bisa mengondisikan sebuah kader, seorang kader yang nantinya bisa masuk ke dalam pedoman kaderisasi tanpa mereka ditarik secara paksa, bisa saya katakan seperti itu. Karena memahami seorang kader itu tidak langsung instan dari kebiasaan kita. Jangan sampai nantinya kita mengutamakan mereka yang mengikuti pedoman, tapi kita sebagai tim kaderisasi ataupun instruktur ataupun pelatih nantinya itu bisa mengajak terlebih dahulu kita masuk ke dalam dunia mereka, baru kemudian kita menyisipkan pedoman-pedoman tersebut secara perlahan. Tapi yang saya temui selama ini itu dari tim kaderisasi ataupun instruktur pelatih itu mengajaknya secara instan, sedangkan tidak semua kader, tidak semua calon kader juga itu paham tentang panduan dan pedoman sebuah kaderisasi. Jadi seperti itu. Mungkin kalau saya cerita tentang kondisi kaderisasi lokal di daerah saya, yaitu tadi dari penguat, dari atasan kaderisasi itu untuk masuk ke dalam calon kader ataupun kader nantinya itu belum bisa mengkolaborasikan. Sedangkan kesenjangan pengawalan kaderisasi terhadap keunikan daerah seperti yang saya tuliskan kemarin, kita tahu sekarang ini adalah zaman milenial, di mana kaderisasi itu lebih relevan dengan keadaan pelajar zaman now, sehingga kita harus menemukan inovasi-inovasi baru yang nantinya bisa diterima oleh kader-kader yang akan kita didik nantinya, tapi tidak melupakan pedoman kaderisasi itu tersebut. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.